Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 5G, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui tentang penjajahan Inggris di Indonesia, penjajahan Portugis di Indonesia, dan masa pergerakan perjuangan rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus mengetahui tentang sejarah masa lalu? Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat ligat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memperhatikan masa lalumu untuk masa depanmu. Ini maksudnya berarti kita itu diwajibkan oleh Allah mempelajari sejarah-sejarah masa lalu, tentang apa yang sudah kita lakukan masa lalu untuk menatap kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana penjajahan Inggris yang ada di Indonesia. Inggris mulai menjajah Indonesia itu, datang ke Indonesia itu di Pulau Jawa pada tahun 1811. Tetapi penjajahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya 5 tahun. Jadi dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, pemerintahan Inggris mendatangkan ke Indonesia, yaitu diangkatnya seorang gubernur, yaitu namanya Raffles. Nah, Raffles ini menjajah di Indonesia bersama sekutu-sekutunya, ya, merubah tatanan kehidupan Indonesia setelah Indonesia dijajah oleh Belanda. Setelah dijajah oleh Belanda, maka tatanan kehidupan yang ada di Indonesia itu dirubah oleh Raffles ini. Bidang apa saja sih yang dirubah oleh Raffles ini? Yang pertama yaitu di bidang hukum, di bidang pemerintahan. Ya, di bidang pemerintahan dulu ya. Nah, di bidang pemerintahan dirubah oleh Raffles, ya. Di Jawa misalnya, di Jawa itu diubah menjadi beberapa karesidenan. Di dalam karesidenan itu dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati. Kemudian di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi pun oleh Raffles di Indonesia itu dirubah, ya. Yang asalnya oleh Belanda itu penduduk Indonesia itu ditarikan pajaknya, tapi oleh Raffles pajak ini dihapus menjadi sistem sewa tanah. Nah, itu. Kemudian di bidang hukum. Di bidang hukum juga oleh Raffles ini diubah, ya. Yang asalnya hukum pada waktu Belanda berorientasi pada ras atau warna kulit, berorientasi pada siapa yang menjadi pejabat atau orang Belanda atau keturunan ningrat, itulah orang-orang yang terlepas dari hukum. Tapi oleh Raffles diubah menjadi siapa yang salah maka dia akan dihukum, itu ya. Bagusnya ketika zaman Raffles dalam hal hukum. Kemudian diubah lagi dalam hal bidang sosial. Dalam bidang sosial ketika zaman Belanda ada yang namanya kerja rodi atau kerja paksa, kerja yang tanpa diupah. Jadi masyarakat Indonesia itu bekerja dari pagi sampai sore tanpa digaji. Oleh Raffles sistem ini dirubah, ya. Dirubah, akan tetapi dalam perjalanannya ternyata Raffles ini mengingkari janjinya dan sama perlakuannya, membuat kerja rodi bagi penduduk atau rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, setelah masa penjajahan Inggris, sebenarnya setelah Inggris
itu sebelum Inggris menjajah Indonesia ada juga. Jadi yang pertama masuk ke Indonesia itu menjajah itu adalah orang-orang Portugis. Nah anak-anak, untuk mengetahui bagaimana penjajahan Portugis yang ada di Indonesia, terutama mereka datang ke kota Nangro Aceh Darussalam. Yuk kita baca materinya di halaman 27, tema 5. Aceh terhadap Portugis. Sejak kedatangan bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Muhyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528, menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. Kedua, pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Untuk itulah Kesultanan Aceh tetap pada pendiriannya bahwa Portugis harus segera diusir dari Malaka. Untuk melakukan perlawanan, rakyat Aceh melakukan persiapan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Khalifa. Dan penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah: pertama, tidak dipersiapkan dengan baik. Kedua, perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Dan yang ketiga, terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengar atau sudah membaca di halaman 27 tentang bagaimana negara Portugis menjajah Indonesia. Tentunya mereka ingin memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia, terutama Aceh. Yang rakyat Aceh tidak boleh sama sekali berdagang, hanya mereka yang boleh berjualan. Ya pada akhirnya rakyat Aceh berontak kan ya. Nah, anak-anakku semuanya, ternyata rakyat Indonesia ketika itu tidak tinggal diam. Mereka berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Di tiap-tiap daerah mereka berjuang untuk melawan para penjajah, baik Portugis, Belanda, Inggris, ataupun Jepang. Akan tetapi perjuangan mereka memang tidak begitu membuahkan hasil. Kenapa demikian? Ya, karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan. Nah, berdasarkan latar belakang ini, maka muncullah ide dari para tokoh perjuangan kita untuk mempertahankan negara Indonesia itu tidak hanya dengan senjata, tapi dengan bersatunya seluruh rakyat Indonesia untuk membela. Pada tahun 1908, para tokoh kita itu akhirnya bersatu mendirikan beberapa organisasi untuk membela negara. Salah satunya yaitu pertama, Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, yaitu organisasi Serikat Dagang Islam, didirikan pada tahun 1911 yang didirikannya oleh Bapak Haji Samanhudi. Yang ketiga, Indische Partis yang didirikan di Bandung oleh Bapak Dr. Dowes Dekker dan oleh Kiai Haji Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Yang keempat, didirikannya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh para pemuda, para pelajar, para mahasiswa yang ada di negeri Belanda, ya. Sehingga nantinya para pemuda ini akan mempelopori berdirinya
atau akan mempelopori yang namanya Sumpah Pemuda ya. Nah, yang kelima, tidak kalah pentingnya nih perjuangan para perempuan Indonesia, para ibu-ibu, para gadis-gadis Indonesia, yaitu mereka juga ikut serta mendukung para suami mereka ya untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres ini diadakannya atau mereka melakukannya selama 4 kali ya diadakan di Jogja, di Jakarta, di Bandung, di Semarang ya. Itu mereka mengadakan Kongres Perempuan Indonesia. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya akan kita mengetahui bagaimana sih sejarah atau peristiwa Sumpah Pemuda, urutannya itu bagaimana sih sejarah kronologisnya Sumpah Pemuda. Yuk kita pelajari. Pada tanggal 7 Maret 1915, Gerakan Pemuda memelopori Trikolo Darmo atau 3 tujuan mulia. Trikolo Darmo kemudian bernama Young Java atau Pemuda Jawa. Tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan pemuda di Jakarta. Dihadiri oleh seluruh pemuda se-Indonesia yang menghasilkan komite yang disebut Young Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan konferensi yang dihadiri oleh Young Java, Young Sumatera Bon, Sekar Rukun, dan sebagainya. Pada tanggal 31 Agustus 1926 disahkan anggaran dasar organisasi baru yang bernama Young Indonesia atau Pemuda. Pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 terwujudnya Persatuan Pemuda dengan diadakannya Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda yang kedua menghasilkan keputusan yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Yang membuat rumusan Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, tadi kita telah mempelajari serangkaian peristiwa bersejarah yang terjadi di negara Republik Indonesia, mulai penjajahan dan mulai bagaimana caranya mempertahankan Republik Indonesia dengan bersatunya para tokoh bangsa ini ya. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan pada negara kita. Dengan salah satu caranya kita tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini, karena di Indonesia tumbuh berbagai macam ragam agama, suku bangsa, adat istiadat. Oleh karena itu kita harus bisa mempersatukannya ketidaksamaan tersebut, karena Allah berfirman bahwa Allah menciptakan berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, untuk saling kita itu menyayangi ya, bersatu. Nah, anak-anak itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga kita tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara kita ya. Akhirul kalam kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.